namanya itu, ada akhirnya itu loh ngajak kita untuk self awareness. Jadi jika kita tidak memiliki self awareness, maka kita akan kehilangan banyak kesempatan untuk berpartisipasi dalam kehidupan. Kita akan banyak kesempatan untuk mengubah ya, pengkondisian yang dialami oleh jiwa kita. Kurang lebih begitu ya. Malam ini kita fokus ke 45 itu loneliness ya. Jadi loneliness. Lagi-lagi persoalan-persoalan apa namanya, masalah-masalah psikologis ya, masalah-masalah psikologis, kita tidak akan apa namanya membahas dari perspektif psikologisnya, tetapi kita mau melihat masalah psikologis dari perspektif spiritualnya ya. Jadi masalah psikologis dari perspektif spiritual. Sebenarnya persoalan spiritual itu dia sangat sederhana gitu ya. Dia tidak fokus pada gejala, tetapi dia fokus kepada diri ya. Diri sebagai pusat pengatur dan pengarah pengalaman itu. Dia fokus ke diri sebagai pusat pengatur dan pengarah pengalaman. Kurang lebih begitu pengalaman saya ya membaca dan menjelajahi topik-topik spiritual itu. Dia diri sebagai pusat pengatur dan pengarah pengalaman. Ini sebagai pengantar ya untuk masuk ke loneliness. Jadi bayangkan jika dirinya sebagai pengatur dan pengarah pengalaman, tetapi orang itu tidak memiliki kesadaran diri. Seperti lagu siapa tadi itu ya penyanyinya, Maudi Ayunda. Orang itu harus memiliki self awareness. Jika tidak, dia akan kehilangan segalanya. Dia akan tiba pada keadaan apa namanya ya, terteror terus-menerus oleh perubahan keadaan, akan tersiksa oleh keinginannya sendiri ya. Jadi tanpa self awareness orang bisa tersiksa oleh keinginannya sendiri, bisa juga terteror oleh perubahan keadaan. Itu poin ini kan apa namanya topik spiritualitas kan itu ya. Nah, loneliness itu posisi diri ya, lagi-lagi ke sini. Diri itu berada di dalam ya. Diri berada di dalam ruang ya. Jadi dia berada dalam ruang, sehingga kemudian tuh karena posisinya dalam ruang, dia menerima ya. Dia menerima pengaruh keadaan di dalam ruang tadi. Artinya diri itu menerima dampak ya. Sehingga dia tidak punya kemandirian.
dia tidak punya kemandirian. Seperti itu. Nah, lalu kemudian loneliness ini saya pernah ngalamin ya. Saya ceritakan saja bagaimana loneliness itu dialami, lalu kemudian dualitas apa ya, dualitas apa yang terjadi ketika kita mengalami loneliness, lalu bagaimana melampauinya ya. Jadi loneliness itu salah satunya itu adalah dualitas pada hubungan ya. Jadi ada perasaan apa namanya ya? Mungkin susah move on ya. Mungkin kalau saya amati ya dari pengalaman saya sendiri itu ada keadaan mungkin kayak ini ya. Apa sih namanya itu? Relationship addiction ya. Ada itu. Ada relationship addiction. Jadi susah move on ya dalam kalau hubungan itu. Ada ciri-ciri itulah waktu itu yang saya alami. Ada ciri-ciri itu lalu kemudian tuh tiba pada suatu keadaannya itu gini. Saya punya teman gitu ya, punya teman dekat. Lalu kemudian tuh saya lagi apa namanya ya duduk sama-sama gitu kan kayak gini duduk satu ruangan berdua tapi dia apa ya sibuk dengan apa namanya aktivitas lain lama banget sehingga saya merasa tiba-tiba ya karena mengalami semacam itu dan akhirnya itu tiba sampai perasaan loneliness. Jadi sebenarnya ini ya ada dia bersama tapi tidak terhubung gitu ya. Bersama tapi tidak terhubung. Jadi kayak asing begitu. Jadi asing dan kita menjadi aneh kan kenapa? Kita merasa asing dengan orang yang bersama kita sehari-hari gitu ya. Mungkin kalau kita mau saya disuruh membuat definisi tentang loneliness, saya akan membuat definisi semacam itu. Bahwa loneliness itu tiba-tiba saya merasa asing di tengah-tengah orang-orang yang sehari-hari saya kenal gitu. Udah nggak sih yang mengalami gitu juga? Ya. Jadi kita tulis dulu ya. Ini definisi saya sendiri, nggak tahu yang lain, tapi kurang lebih seperti itu ya, deskripsinya mungkin ya, bahwa saya tiba-tiba merasa asing bersama orang yang setiap hari gitu ya, bersama saya. Masuk 2021. Itu tentang loneliness ya. Dan itu sakit, keadaannya sakit. Jadi dan itu enggak kita tiba-tiba itu kayak lagunya Maudie tadi ya. I don't know why gitu ya. Saya enggak ngerti kenapa gitu. Jadi I don't know why. Sakit sekali di situ. Dan itu kemudian tuh rasanya ya.
rasanya itu ingin ingin merusak ya suasana ini, yang teman ini merasa cemburu mungkin ya. Saya menderita kok kalian nggak tahu gitu. Waktu itu saya catat betul ya, karena itu pengalaman pertama yang bisa saya sadari tentang loneliness gitu ya. Tentang loneliness. Akhirnya, tapi kan nggak mungkin juga kita tahu bahwa itu salah. Kita mau ngamuk begitu itu salah gitu ya. Kita masih bisa menahan diri gitu. Tapi rasanya itu ingin memaki keduanya gitu ya. Rasanya itu ingin memaki gitu, tapi enggak bisa kan. Akhirnya dalam keadaan seperti itu saya akhirnya melihat diri saya itu dia berjalan begitu, dia meninggalkan ya. Dia keluar kotak ini, dia pergi tanpa tujuan begitu ya. Mungkin teman-teman ada yang punya pengalaman sama. Dia pergi tanpa tujuan dalam keadaan terasing ya. Terasing sampai kemudian tuh kelelahan. Kelelahan gitu, terus waktu itu balik lagi ya ke rumah. Akhirnya tuh saya ingat, saya nggak bisa keluar dari perasaan keadaan terasing begitu ya. Menyiksa, sangat menyiksa. Bagaimana memulihkan diri begitu ya. Akhirnya waktu itu saya sudah lelah gitu, habis energinya gitu ya. Lalu saya ingat, oh mungkin saya ingat metode EMDR gitu ya. Akhirnya tuh saya melakukan terapi EMDR itu. Seketika itu perasaan terasing itu hilang dia. Lalu saya bisa berpikir gitu ya, oh berarti tadi itu saya terjebak. Saya terjebak. Itu nggak selalu begitu ya, cuman itu nggak sering gitu ya, tidak sering. Tapi waktu itu saya betul-betul kaget, kok bisa saya tadi mengalami pengalaman loneliness itu. Jadi akhirnya tuh nangis setelah bisa setelah bisa keluar dari nature 45 itu nangis. Lalu saya selidiki gitu ya. Selidiki. Akhirnya tuh menemukan ini sebenarnya ada mungkin buruknya hubungan sosial itu. Hubungan sosial yang yang buruk. Jadi orang itu mudah merasa terasing bersama orang-orang yang setiap hari dikenalnya gitu ya. Dan itu ya karena dia terjebak ya, karena nggak punya kesadaran diri. Waktu terjebak itu nggak punya kesadaran diri sama sekali gitu. Nggak ada kesadaran diri sama sekali. Satu-satunya yang kita sadari perasaan asing itu bersama orang-orang yang kita kenal setiap hari. Itu menyakitkan sekali, sangat menyakitkan. Sangat menyakitkan. Terus apalagi ya, waktu itu setelah EMDR selesai, saya berpikir, bahwa saya hubungkan dengan proses progresif diri ya.
proses progresif diri, itu memang kesadaran spiritualnya rendah gitu ya. Kesadaran spiritual itu kan bahwa diri saya ini transenden ya. Sekaligus imanen. Jadi diri yang transenden itu artinya diri yang melampaui ruang waktu. Persoalannya itu begini, waktu itu saya alami. Dalam situasi sosial itu, kita lebih sering lupa bahwa kita itu adalah makhluk spiritual yang berpartisipasi di dimensi sosial gitu ya. Yang bisa saya ingat waktu itu seperti itu, bahwa tadi itu saya lupa, memang beberapa hari belakang itu, ya saya bisa hitung tuh, memang lebih banyak menyadari diri sebagai makhluk sosial gitu ya. Jadi dualitasnya di situ. Dualitasnya kita hubungan sosial itu menghasilkan identifikasi diri bahwa saya adalah makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial itu keberadaan diri itu kan tergantung pada penerimaan orang lain. Jadi kurang lebih seperti itu ya, bahwa keberadaan diri kita itu tergantung pada penerimaan orang lain. Itu definisi makhluk sosial yang saya sadari ya. Kemudian itu saya nyatakan salah, saya salah gitu ya. Diri saya itu kan transenden, melampaui ruang waktu, dan dia dalam sosial itu hanya berpartisipasi. Jadi imanen itu artinya diri yang transenden ini bisa berpartisipasi di mana-mana, ya, bisa berpartisipasi di mana-mana. Sehingga kemudian itu karena pernah mengalami loneliness tuh dan menyakitkan, sekarang itu kalau tiap pagi suka periksa gitu bahwa diri saya itu transenden ya. Jadi kalau mau ketemu orang, mau hadir di event-event sosial tuh, ya saya kontemplasi bahwa diri saya transenden, dan saya ke sana itu untuk berpartisipasi. Itu adalah sifat imanennya di sana gitu ya. Jadi saya bisa dengan oke ya. Ya, jadi saya selalu mengingatkan diri bahwa saya adalah makhluk spiritual yang berpartisipasi ya, fungsi imanen di dalam dimensi sosial. Jadi jadi hubungan sosial itu juga memberikan kenikmatan ya. Kenikmatan, dan itu menghangatkan ya, saya kira. Hanya saja kehangatannya itu menghasilkan dualitas. Menghasilkan dualitas. Sehingga ketika kehangatan itu tidak hadir, kita menjadi kehilangan, seolah-olah kehilangan makna kehadiran itu, makna keberadaan diri ya. Seperti itu. Dengan menyadari bahwa diri kita transenden, kita memiliki kebebasan. Kita memiliki kebebasan. Ada kebebasan. Transenden itu kan dia punya kebebasan. Lalu kebebasan itu diikuti dengan tanggung jawab. Artinya karena dia berpartisipasi, dia imanen dalam ruang waktu, maka hasil partisipasinya itu dia harus bertanggung jawabkan ya.
Itu kan definisi dari freedom to choose itu. Saya pasang, dia harus freedom dulu di luar ini, baru memilih berpartisipasi. Dalam hal ini, untuk loneliness, partisipasinya itu kan dalam relasi sosial ya. Relasi sosial. Kadang-kadang itu kan dalam relasi sosial itu kita memiliki tingkat ketergantungan yang tinggi ya. Apalagi pada orang-orang yang sudah kita kenal, masuknya itu kadang-kadang kita ingin, lo kan udah tahu gue gitu kan. Kan seperti itu. Kamu kan udah tahu saya gitu. Jadi kita apa istilahnya tuh ya, kalau kamu kan harusnya udah tahu saya, kita tuh udah temanan gitu kan. Jadi jangan lakukan itu. Tapi itu kan yang biasa kita anggap normal, padahal itu bentuk dari sembrono gitu ya. Bentuk dari sembrono dalam hubungan. Tetap saja kita mesti selalu memulai baru gitu ya, partisipasi baru. Jadi kita tidak bisa memprediksi bahwa orang lain itu akan selalu tahu kebutuhan kita, orang lain itu akan selalu tahu, mengerti apa yang kita harapkan dari sebuah perjumpaan itu. Seperti itu. Jadi untuk melampaui loneliness, itu kita kembali bahwa relasi sosial itu memang menunjukkan ya kehadiran kita, tapi itu tidak mewakili keberadaan, mewakili kehadiran ya, menunjukkan mewakili kehadiran dimensi sosial, mewakili kehadiran diri pada dimensi sosial. Namun dimensi sosial itu tidak mewakili keberadaan diri kita gitu ya. Karena diri kita selalu bersifat transenden. Mungkin itu untuk presentasi saya. Mungkin ada diskusi, silakan. EMDR itu ini ya, saya carikan saja. EMDR itu metode ya, metode terapi singkat dengan menggerakkan bola mata. Nah ini EMDR terapi ya. Jadi desensitisasi ya. Gerak desensitisasi dan reprocessing ya. Traumatik. Dengan menggerakkan mata sambil mengetuk-ngetuk titik tertentu di titik gamut. Itu kurang lebih seperti, nanti dicari di inilah ya. Nanti dicari di Google. Terus ini ada Kak Ina, kenal lagi nih. Nah, selamat. Jadi Nature 45 itu kan kita gagal ya ini. Kita gagal membedakan antara kehadiran dan keberadaan itu pada dimensi sosial ya. Seperti itu. Mungkin bagi sebagian orang pengalaman ini tidak terlalu sering, tapi ada juga beberapa teman saya yang sangat sering gitu ya, merasa jalan-jalan ke mall, ngopi-ngopi, tiba-tiba bad mood, lalu merasa terasing di tengah-tengah
keluarganya gitu ya. Dan apa namanya, ada pernah sekali dapat telepon gitu ya, dapat telepon untuk dia mengalami loneliness begitu. Lalu saya bilang, oh itu selain EMDR, dia kan nggak tahu EMDR. Saya tanya dulu, di situ ada siapa gitu. Di situ ada oh, kakak saya. Itu saya bilang peluk aja kakaknya. Jadi biar cepat ini ya, biar cepat lepas dari perasaan terasing di tengah orang-orang yang kita kenal sehari-hari itu, bisa dengan pelukan begitu. Minta izin gitu ya, kan boleh kakak ya. Lalu setelah itu dia menangis gitu. Nah kalau udah nangis tuh proses keterjebakan tuh udah rilis ya, udah rilis. Jadi teman-teman yang bisa gunakan EMDR atau pelukan ya untuk bisa lepas keluar dari energi 45 ini. Ini ada juga ya, ada Kak Daryatun. Dulu gimana? Kemudian tuh bisa lepas dari apa namanya, loneliness itu. Gimana Kak? Silakan buka mic-nya, berbagi pengalaman. Gimana Kak Daryatun? Oke, dari Kaina harus dipeluk masuk kota gitu ya. Ya, untuk Kaina ya itu memang harus selalu begitu. Kalau Kak Daryatun gimana? Halo Kak? Ya, Kak Daryatun sudah di-unmute, boleh ngomong ya, udah bisa. Oh, dia belum tahu apa-apa soal ilmu, terus gimana melewati pengalaman loneliness tuh? Ini Bang, ya cuma pernah merasakan kayak gitu aja, tapi nggak tahu cara melampauinya gimana. Terus gimana ininya? Jadi lama gitu. Jadi itu bisa-bisa sepanjang hari itu bad mood ya. Iya. Kadang cuma nyampe bingung mau ngapain gitu kayaknya. Sama. Saya waktu itu juga gitu. Udah masuk kamar mandi keluar lagi. Saya pikir dengan mandi bisa selesai ya. Masuk kamar mandi itu nggak jadi mandi, malah keluar jalan lagi gitu ya. Cuma dulu kan belum tahu grup-grup ini yang tapping apa yang belum tahu. Jadi kan nggak tahu ini apa gitu. Iya. Ada yang disalahin nggak? Siapa yang disalahin waktu itu? Ya keadaan. Mungkin apa? Orang-orang. Biar keluar apa gitu. Salah siapa? Anak atau apa gitu. Ada yang dituduh nggak sih siapa yang bertanggung jawab atas perasaan itu? Ada yang dituduh? Ya yang keluarga, yang apa gitu. Kadang atau marah sendiri, apa ada kucing, ada apa dimarahi. Ya itu ya, saya kira itu normal ya. Jadi dalam keadaan terjebak, terus kita menatap kepala kita notok tembok, yang salah temboknya. Kitanya nggak salah gitu ya. Cuma dulu kan suka ikut ngaji-ngaji, jadi kan mungkin cuma dengerin itu ceramah ngaji itu aja kita kan agak sedikit tenang gitu, tapi kan belum tahu cara melampauinya dengan ilmu-ilmu seperti sekarang ini. Ya, jadi untuk melampauinya itu kita perlu menyadari bahwa dimensi sosial itu adalah representasi kehadiran, ya, bukan keberadaan. Saya kira poinnya itu ya, representasi kehadiran bukan keberadaan. Keberadaan kita itu selalu transenden gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih ya Kak Daryatun. Ayo alhamdulillah terus ketemu grup tapping itu.
Terus itu kayak gabung-gabung, sekarang belajar sekarang ini. Alhamdulillah banget. Berkah corona ini juga. Jadi bisa ikut Zoom kayak gini. Ya, saya kira ini kegiatan kita ini positif ya. Tapi secara konsisten itu ini tadi ada kesalahan identifikasi diri bahwa kita mengidentifikasi diri itu pada sosial itu sebagai keberadaan gitu ya. Padahal itu hanya aspek kehadiran. Seperti itu, bukan keberadaan gitu. Oke, mungkin ada yang lain. Ini ada HJB KLMK. Jadi manggilnya siapa ini? Hijab. Oke ya. Saya kerja sudah hampir 2 tahun di sebuah home industry. Pabrik 2 orang itu pun seperti orang asing, nggak pernah bicara semua kerja di sini. Gimana solusinya sampai saya nggak tahu. Ya apa masalahnya? Gimana coba diceritain. Kalau lewat kalimat biasanya kita lemah merumuskan persoalannya. Silakan. Silakan Kak. Buka mic-nya. Oke. Oh, sinyal jelek. Oke. Oke, nanti mungkin bisa ditanyakan di sesi yang lain ya. Oke, yang sinyalnya bagus. Mbak Sani. Oh, saya malah kapan hari itu beli ya. Saya pesan buku tentang loneliness. Wah, belum saya baca, baru pesan. Secara tiba-tiba dia maksudnya coba diceritain. Kalau ditulis kayak gini kita kan nggak ngerti konteksnya itu ya, nggak bisa. Jadi kalau nulis kayak gini kan kita hanya baca kesimpulan ya. Jadi kalau kita obrol tuh bisa kita telusuri konteksnya gimana sih. Silakan. Oke. Ya dicoba ngomong aja meskipun sinyalnya kurang bersahabat. Siapa tahu kita bisa. Soalnya kalau kesimpulan itu kan sulit. Kita mau jawab atau mau ikut komen karena kita nggak ngerti konteksnya. Tahu-tahu ada kesimpulan kan. Silakan. Mungkin Mbak Sani. Silakan Mbak Sani. Mbak Sani kan biasanya gurih kalau ini ya. Oke, yang lain? Ya, malam Bang Aswan. Malam Mbak Sani. Malam teman-teman semua. Halo, ya. Kalau Sani biasanya karena kebawa capek sih Bang. Oh, lelah. Gitu. Jadi ngerasa sendirian di tengah ramenya di rumah gitu. Jadi ya biasanya bawanya nangis. Udah gitu doang. Oh, langsung nangis ya? Iya, karena mau minta tolong ke siapa sendiri, ngerasa sendirinya di situ. Oh gitu. Jadi waktu itu saya susah nangis, nggak bisa nangis gitu. Oh, malah nggak bisa nangis ya Bang? Kalau ini malah langsung gampang nangis. Aduh, aku ke siapa lagi nih gitu. Saya waktu itu nggak bisa langsung nangis. Setelah mungkin 2 jam baru bisa nangis gitu. Ya itu setelah bete banget Bang. Akhirnya kayak nggak bisa nahan di dada lagi kan. Oh iya. Ya betul itu. Sama dengan pengalaman saya seperti itu. Jadi akhirnya tuh nangis. Setelah MDR tuh baru bisa nangis, kayak lepas gitu loh ikatannya. Jadi kita kayak
dililit gitu ya. Kayak dililit. Mau marah tapi ya tadi kayak lagu-lagunya ini judulnya tadi nggak I don't know why gitu kan. Saya nggak tahu itu kenapa gitu. Jadi nggak ada penjelasan apapun, nggak ada alasannya gitu loh. Nggak ada alasannya. Tiba-tiba terteror saja. Ya ada juga yang begini, sudah marah-marah, ada yang dilampiaskan baru. Ya itu kan upaya ini ya. Jadi marah-marah itu upaya membebaskan diri dari medan energi 45 ini. Begitu. Dan itu kita mesti kembali ini ya, secara kesadaran biar kemudian itu enggak gampang kambuh. Kita menyadari awareness dengan dualitas di tingkat sosial gitu ya. Ini poinnya sih. Ini poinnya. Oke, mungkin Sembrono nanti. Oke, Mas Imam untuk Sembrono nanti ya. Ini kita lagi bahas yang nanti Sembrono kita jawab di CV mungkin ya. Nah, ini kita fokus ke loneliness dulu. Mungkin saya kira cukup ya. Memang pengalaman yang saya kira kurang mendapatkan perhatian ya dari kebanyakan orang soal loneliness ini. Saya sendiri juga mungkin setahun, mungkin yang saya waktu itu ya tahun kemarin. Mungkin Pak Iwan gimana tuh Pak Iwan homesick itu? Silakan Pak Iwan. Ya Pak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya homesick gimana Bang itu Bang? Homesick itu kita pengen pulang misalkan dulu waktu masa mahasiswa gitu kan. Baru awal-awal kuliah kan jauh tuh dari rumah gitu kan. Padahal sebetulnya ya kalau zaman sekarang udah dekat lah. Kalau dulu kan dari Cianjur ke Jogja itu wah sangat jauh lah gitu kan. Tahun 88 itu. Nah itu saya tiba-tiba pengen pulang aja gitu Bang. Jadi ada perasaan, ada mungkin merasa sendiri ya, tetapi mungkin ingin pulang saja gitu. Nah itu ya akhirnya pulang karena memang harus pulang dan itu dianggap aneh juga gitu. Baru kemarin sebulan kita udah baru pulang gitu, baru pulang dari rumah tapi tiba-tiba pengen pulang gitu. Padahal ukurannya memang mungkin bisalah 1 semester gitu kan. Tapi kita ingin pulang segera gitu. Masuk nggak loneliness itu? Mungkin apa ya? Mungkin lebih ini lagi kali ya. Apa nggak kerasan gitu ya? Tiba-tiba aja Bang pengen lo kok begini gitu, pengen pulang aja gitu Bang. Iya nggak kerasan jadi kayak terasing gitu ya. Iya, ini mungkin kayak mirip-mirip ini. Saya juga pernah ngalamin gitu pas sekolah gitu ya. Iya. Sampai di sekolah tuh enggak lah. Enggak, ya jadi enggak kerasan. Tapi itu bagian ya terasing sih itu ya. Ada faktor keterasingan di situ. Tetapi memang Bang yang paling parah adalah semasa saya SMA Bang. Jadi kan saya sekolah di Bandung gitu Bang gitu kan. Semacam waktu sekolah itu kan di SMP inilah saya termasuk berprestasi lah gitu Bang gitu kan. Nah, masuk ke SMA yang memang mungkin ya dikenal lah di Bandung tuh SMA top lah gitu kan. Di SMA 3 gitu.
dengan passing grade yang cukup besar gitu kan, nilai-nilainya tinggi gitu kan. Nah di situ kemudian dari secara ekonomi SMA itu termasuk mungkin anaknya ya luar biasa lah dalam segi secara kelas ekonomi gitu kan. Nah itu kita kan dari kampung gitu bang gitu kan. Jadi ada merasa terasing gitu. Interaksi itu selalu salah gitu kan. Dimulai dari kesalahan bertindak sama guru misalkan. Jadi waktu itu ya yang terpukul awal itu kan ketika catatan harian kita sejak awal masuk tuh ditulis di situ, lalu kita minta tanda tangan sama guru gitu kan. Pas setelah dicatat, saya catat kan guru matematik saya ini kayaknya membuat saya tertekan gitu. Nah kebetulan guru itu membaca catatan saya yang di buku itu gitu, di buku catatan saya, dan dia ngasih tanda tangan gitu. Nah itu agak sedikit marah gitu guru saya itu gitu kan. Nah, sehingga kemudian saya selama sekolah di SMA ini tidak pernah bisa menaikkan kesadaran gitu. Posisinya adalah ranking 5 besar di bawah gitu. Dari 50 orang kita rankingnya itu 45, 47. Jadi gak pernah naik gitu bang. Gitu. Tapi ya itu sampai selesai sekolah SMA itu kita berada dalam posisi terasing. Karena di situ adalah yang saya tangkap ya, karena mungkin dari segi apa ya, keluguan saya gitu, bahwa seakan-akan orang tuh di situ harus belajar setiap hari dengan kerja keras gitu kan. Tetapi prestasi itu tidak pernah tercapai gitu. Hampir kemudian SMA itu saya masuk jurusan fisika, kan dulu ada biologi ada fisika gitu kan. Itu nilai saya 2 semua bang gitu kan, untuk fisika, kimia, biologi itu semuanya pokoknya eksak itu 2 semua gitu. Yang lain 5 gitu kan. Akhirnya saya pindah jurusan ke sosial gitu kan. Nah, di sosial juga akhirnya kemudian terasing karena kita merasa buangan gitu dari fisika ya, merasa buangan. Nah di situ tidak pernah naik bang kesadaran saya tuh, tetap berada dalam kondisi tertindas gitu, merasa bahwa ya kondisinya itu kayaknya suram masa depan itu gitu kan. Nah itu kan, jadi ada semacam tidak bisa interaksi secara apa ya, secara bebas, tidak seperti teman-teman bisa tertawa gitu kan, dan sama sekali tidak ada tempat untuk menghibur diri saya gitu. Kemanapun saya melangkah, disitulah kesepian ada gitu bang. Gitu. Padahal memang saya tetap berinteraksi, berteman kemana-mana, tetapi tidak merasa bahwa saya itu apa ya, bukan nggak nyaman, tetap bahwa saya itu seperti tidak ada aja gitu, sepi, loneliness itu. Berkumpul misalkan dengan teman-teman sepermainan gitu kan, tetapi kemanapun yang ku lakukan adalah penuh dengan kesendirian gitu bang, kesalahan gitu. Nah selepas SMA itu juga istilahnya penuh dengan inilah apa, tetapi tidak terlalu parah gitu kan. Justru selama sekolah SMA itu yang paling menderita itu bang, rasa sendirian di mana kita tidak pernah bisa naik eksistensi itu gitu. Kalau saja saya begitu, Oke. Ya mungkin ini ya, dari saya kira sih pengalaman kayak loneliness itu orang anggap biasa aja gitu ya. Tapi itu memang cukup menyiksa. Seperti itu. Ya, makasih Pak Iwan. Ya. Mungkin itu aja kali ya untuk obrolan kita malam ini. Poin pentingnya bahwa mewakili kehadiran diri sosial itu hanya mewakili kehadiran diri kita ya, tapi tidak mewakili keberadaan kita. Keberadaan diri kita kan mestinya selalu transenden. Itu saja. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Asor. Ya, sahabat kelas, Thank you. sampai di sini.
Terima kasih untuk semuanya atas kehadirannya.